Bab 495. Wajah Jeksu. Untuk masuk ke Grand Superior Master, Jeksu membayar terlalu banyak. Berpikir dirinya telah menjadi orang nomor satu di dunia, tetapi Teddy dan Erikin membuat terobosan satu demi satu. Bagaimana dia bisa menerimanya? Untungnya, aku yang pertama menerobos. Jeksu hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini. Dia memandang Teddy dengan dingin dan berkata dengan dingin, "Teddy, aku akan memberitahumu hari ini, seberapa besar jarak antara kamu dan aku." Begitu selesai bicara, Jeksu melompat ke udara, dan langsung menyerbunya. Jeksu memiliki jiwa lain di dalam tubuhnya. Ilmu sihirnya tak terduga, seperti hujan badai, menekan Teddy. Teddy pun tak mau kalah. Demi mempertahankan posisinya sebagai nomor satu dunia, Teddy menggunakan semua kartunya. Saat ini, Erikin dan Davison Su datang ke sini dengan santai. "Aduh, guru, aku sungguh iri padamu. Masih ada seorang gadis yang rela memberikan nyawamu untukmu yang wajahnya hanya seperti ini," gumam Davison Su, ambruk di dalam mobil. Erikin menepuk kepalanya dan berkata, "Bukankah aku lebih tampan darimu?" Davison Su berkata dengan tidak yakin, "Omong kosong. Aku adalah pria tertampan di sekolah pada usia 3 tahun, pria tertampan di kota pada usia 5 tahun, pria tertampan seprovinsi pada usia 10 tahun, dan pria tertampan nasional pada usia 20 tahun. Sekarang aku adalah pria tertampan di dunia, aku tidak setampan kamu. Aku berbeda denganmu. Sejak aku lahir, aku ditakdirkan menjadi pria tertampan sejagat raya." Erikin berkata dengan benar. Sopir di depan terbatuk dan berkata, "Oke, berhenti berkelahi, kalian berdua tampangnya biasa-biasa saja." Mobil itu bergegas menuju Gunung Kunlun, dan tidak ada orang di jalan. Jeksu dan Teddy berkelahi, langit berkedip-kedip terus-menerus, dan ada semburan kebisingan dari waktu ke waktu. Keduanya telah melangkah ke ranah Grand Superior Master, mereka bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Cukup untuk menghancurkan seluruh pegunungan. Boom. Ilmu sihir Jeksu sangat aneh, dan tubuhnya terbungkus hitam, dan seketika menjadi begitu keras sehingga dia benar-benar menahan pukulan Teddy. "Hanya ini yang bisa kamu lakukan," teriak Jeksu, tubuhnya menghilang begitu saja. Detik berikutnya, kakinya menendang betis Teddy. Teddy tidak stabil dan jatuh, dan Jeksu mengangkat tangannya dan jatuh dari ketinggian, memukul dada Teddy dengan keras. Boom! Tubuh Teddy langsung menghantam tanah, membuat lubang besar. Jeksu mendengus dingin, dan dia memegang ilmu sihir di tangannya, memancarkan kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan menghantam Teddy seperti pemboman. Ah! Teddy meraung saat ini, dan tubuhnya pecah, dengan 9 kepala ular besar tergantung di punggungnya. "Wujud Grand Superior Master," kata seseorang dengan heran. Wujud tersebut secara eksklusif dimiliki oleh Grand Superior Master, dan tampilan wujud tersebut berarti akan berjuang mati-matian. Wow! Saat penglihatan itu ditampilkan, kekuatan Teddy tiba-tiba melejit. Dia mendatangi Jeksu dalam sekejap dan memukul Jeksu dengan pukulan kencang. Jeksu dipukul maju mundur lagi dan lagi, dan Teddy memanfaatkan situasi untuk terus memukul, memperlihatkan semua jurusnya, dan untuk sesaat memukul Jeksu dengan panik. Bagus. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri berseru kegirangan. Saat ini, Erikin dan Davison Su tiba di sini. Dia berdiri di tengah kerumunan, melihat pemandangan ini di udara. Semua orang memperhatikan medan perang dengan penuh perhatian, jadi tidak ada yang memperhatikan Erikin sama sekali. Boom! Dengan pukulan lain, Teddy mengguncang Jeksu beberapa langkah, bahkan menyemburkan darah di mulutnya. "Cantik! Tuan Teng membunuhnya!" teriak semua orang. Teddy ini benar-benar bukan amatir. Sepertinya Jeksu akan kalah. Davison Su menghela nafas. Erikin menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Sepertinya Teddy berada di atas angin, tapi nyatanya energinya sudah mulai layu." Di sisi lain, Jeksu terlihat terdesak, tapi energinya sangat kuat. "Poin terpenting, Jeksu belum menunjukkan wujud asli," kata Erikin pelan. Ketika seorang gadis penonton mendengar ini,
dia tidak bisa menahan menoleh dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tuan muda Teng yang akan menang, oke. Jika kamu tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Eric Qin melirik gadis itu, tersenyum, dan tidak berkata apa-apa. Guru, dilihat dari analisis kamu, bukankah Teddy akan kalah dari Jack Su? Davison Su melanjutkan. Eric Qin mengangguk dan berkata, paling lama 1 jam, Teddy pasti akan kalah. Kau berbicara omong kosong, percaya tidak aku akan memukulmu. Gadis itu berbalik lagi dan berkata dengan wajah marah. Apakah kamu tahu seni bela diri? Tahukah kamu apa itu Grand Superior Master? Jelas tidak mengerti apa-apa, tapi bicara dengan lagaknya. Gadis itu berkata dengan marah, jika kamu mengutuk Master Teng lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Eric Qin melihat gadis ini, dan menemukan bahwa kekuatannya ternyata telah mencapai level Superior Master. Tapi usianya baru lebih dari 20 tahun. Benar-benar berbakat, kata Eric Qin dengan kaget. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa gadis ini adalah orang paling berbakat yang pernah dilihat Eric Qin, satu-satunya. Apakah kamu tertarik untuk menjadi muridku? Eric Qin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Gadis itu berbalik dan berkata dengan marah, apakah kamu gila? Aku jadi murid kamu. Aku seorang Superior Master. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi guruku? Aku Grand Superior Master, tepat untuk menjadi tuanmu. Eric Qin tertawa. Sial. Gadis itu mengutuk, jika kamu seorang Grand Superior Master, aku tingkatan dewa. Sungguh tidak tahu malu. Eric Qin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tanpa bicara. Lihat, aku akan menganalisis untukmu. Gadis itu menunjuk ke arah Teddy dan Jack Su. Tubuh Jack Su akan segera dipukuli, dan Teddy semakin berani, dan setiap pukulan sudah cukup untuk memecahkan bukit. Bagaimana rasanya jika tinju itu mengenai seseorang? Jadi, tidak akan lama lagi Jack Su sekarat. Saat itu, jika kita bergandengan tangan untuk menyerangnya, dia pasti akan mati. Lanjut gadis itu. Eric Qin mengangguk tak berdaya, apa yang kamu katakan semuanya benar. Boom. Pada saat ini, situasinya tiba-tiba berubah. Jack Su meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Di bawah kekuatan ini, Teddy langsung terkejut. Kemudian terlihat tubuh Jack Su naik ke udara, dan di punggungnya, ada sosok setan hitam besar tergantung. Iblis memegang sabit, seperti dewa kematian di cerita barat. Apa kamu sudah cukup bermain? Jack Su menyeringai, Teddy, yang dulunya adalah orang nomor 1 di dunia, tidak lebih dari itu. Wajah Teddy agak jelek, tapi dia tetap berteriak, hanya begitu. Aku membunuhmu seperti memotong anjing dan memotong sayuran, terimalah kematian. Setelah berbicara, Teddy mendesak wujud itu lagi. Tapi tenaga dan darah Teddy sudah mulai lesu, kecepatan dan tenaganya sudah turun drastis, sebaliknya Jack Su sedang berada di puncak. Segera setelah Teddy mendekat, iblis di belakang Jack Su mengangkat sabitnya, dan pisaunya jatuh di tangannya. Sinar hitam langsung merobek ruang. Segera setelah itu, terlihat 9 kepala ular wujud Teddy salah satunya terputus. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.